Pemirsa, kasus suap penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri kembali terjadi. Jika tahun 2022 lalu terjadi di Unila Lampung, kali ini terjadi di Unsut Purwokerto, Jawa Tengah. Kedua kasus itu sama-sama melibatkan orang nomor satu di kampus, yaitu rektor. Benarkah tindakan ilegal tersebut hanya diketahui segelintir orang di sekitar rektor? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Kamis 20 Agustus 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan secara simultan di dua kota berbeda. Lokasi pertama, tim penindakan KPK bergerak di lingkungan kampus Universitas Jenderal Sudirman atau Unsut dan beberapa titik di wilayah Purwokerto, Jawa Tengah. Total ada 12 orang yang diamankan di Purwokerto, diantaranya adalah jajaran petinggi rektorat, seperti Wakil Rektor 3 Norman Ari Prayogo, Wakil Rektor 2 Kuat Puji Praitno, Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto, kerabat Rektor Mulyono, serta beberapa staf kampus dan perantara swasta. Mereka terlebih dulu dibawa ke Mapolresta Banyumas untuk menjalani pemeriksaan awal. Setelah pemeriksaan awal di Purwokerto selesai, 7 orang dari klaster Purwokerto langsung diterbangkan ke Jakarta. Dari klaster Purwokerto ini, KPK akhirnya resmi menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yaitu Norman Ari Prayogo, Wakil Rektor 3, Eko Sumanto, Kabak Akademik, Mulyono, keponakan atau kerabat rektor, Dian Mulia Wardana selaku pihak swasta atau perantara, dan Adi Wiharto selaku perantara. Sementara itu, Wakil Rektor 2, Profesor Kuat Puji Praitno dibebaskan karena tidak terbukti terlibat. Pada saat yang bersamaan, tim KPK lainnya bergerak melacak keberadaan target utama yang sedang berada di ibu kota. Total ada 2 orang yang diamankan di Jakarta, salah satunya adalah sang rektor Unsut, Profesor Ahmad Sodik. Rektor diamankan saat sedang melakukan agenda kedinasan di Jakarta bersama 1 orang pihak swasta. Rektor Ahmad Sodik dan 1 orang pengikutnya tersebut langsung digelandang ke Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan. Dari klaster Jakarta ini, hanya 1 orang yang naik status menjadi tersangka, yaitu Profesor Ahmad Sodik selaku Rektor Unsut. Secara keseluruhan, penggabungan dari 2 wilayah operasi ini menghasilkan total 14 orang yang diamankan. Dan setelah pemeriksaan 1 kali 24 jam berakhir dengan penetapan 6 orang tersangka resmi, 1 dari Jakarta dan 5 dari Purwokerto. Para tersangka dijerat dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan, penyuapan, dan gratifikasi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Jenderal Sudirman tahun 2026. Wakil Rektor 3 Norman Ari Prayogo atas pengetahuan rektor diduga memeras orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran sebesar Rp650 juta agar anaknya bisa diloloskan masuk lewat jalur mandiri. Pungutan liar ini ditarik di luar biaya resmi seperti uang kuliah tunggal dan iuran pengembangan institusi. Dari total kuota jalur mandiri Unsut, KPK menemukan ada 73 kursi kuliah yang sengaja dikondisikan untuk ditransaksikan kepada pihak swasta selaku perantara. Tarif per kursi dipatok mulai dari Rp50 juta hingga Rp500 juta. Praktik ini tidak hanya terjadi di Fakultas Kedokteran, melainkan merembet ke Fakultas Hukum serta Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Rektor Unsut Ahmad Sodik diduga memberikan akses akun ID sistem kelulusan internal setelah menerima aliran uang hasil kong kali kong yang totalnya mencapai Rp1,12 miliar. Ya, yang pertama memang kami melihat ini perbuatan oknum begitu ya Mbak Fitri ya, di internal Unsut dan juga pihak-pihak lainnya karena memang tercapture Pak Rektor, Pak Warek, juga Pak Kepala Bidang ini juga disertai pihak-pihak swasta yang diduga ikut terlibat dalam menjalankan aksinya. Karena ini kan sangkaan pasalnya pasal 12E, Mbak Fitri, dan juga 12B besar. Bicara 12E artinya memang ada inisiatif, ada motif dari pihak-pihak di internal Unsut ya, karena memang pasal 12E itu kan soal pemerasan, ada ancaman, ada relasi kuasa. Ketika pihak-pihak di Unsut ini punya kewenangan dalam konteks
proses dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru, ini kan artinya secara relasi kuasa dia yang punya kewenangan. Di sisi lain, pihak mahasiswa baru ini dalam relasi kuasa adalah masyarakat yang ingin mendapatkan akses pelayanan publik ya dalam hal ini penerimaan mahasiswa baru. Dan kalau kita melihat pihak-pihak yang diduga sudah memberikan sejumlah uang kepada oknum di internal unsur ini, Mbak Fitri, tidak hanya terjadi di Fakultas Kedokteran, ya, ada sejumlah fakultas lain seperti di Fakultas Hukum, kemudian Fakultas Perikanan. Ya, artinya ini juga akan jadi materi pendalaman. Penyidik akan masuk lagi, lebih lebar lagi, di mana saja dugaan praktik-praktik pemerasan dan gratifikasi ini terjadi. Sementara itu pihak Unsut menyatakan tidak tahu menahu modus korupsi tersebut karena dilakukan segelintir orang saja dan bersifat ilegal. Ya, tentu ini mengejutkan dan ya tamparan keras buat kami ya, institusi perguruan tinggi yang kita di dalamnya mengajarkan nilai-nilai moral. Apalagi momentumnya ini adalah di fase-fase awal kita menerima mahasiswa baru, dan seperti biasa kita ada satu rangkaian kegiatan pembekalan nilai-nilai Sudirman ya, melalui pelatihan-pelatihan untuk mahasiswa baru, dan kemudian kita diterpa musibah ya, badai yang membuat kita semua sedih ya, kecewa. Tapi ya tentu kita akan jadikan itu sebagai refleksi. Nah, tentang modus-modus macam itu, karena itu ilegal ya, tentu kita tidak tahu, Mbak Fitri ya, karena dari prosedur yang Pak Edi, apakah artinya pengawasan di dalam kampus tidak berjalan sehingga praktik seperti ini terjadi? Kalau pengawasan kan sebetulnya gini, kalau di kampus itu pengawasan dibagi dua ya. Ada pengawasan bidang akademik, itu nanti dilakukan oleh lembaga penjaminan mutu. Ada pengawasan internal yang itu dilakukan oleh satuan pengawas internal. Tapi tentu SPI ini tidak sampai jangkauannya ya, karena SPI ini kan dibentuk rektor ya, dan tentu tidak sampai melakukan pengawasan terhadap rektor. Pengawasan mestinya dilakukan oleh inspektorat ya, Mbak Fitri ya, ada irjen. Dan di setiap momen sepengetahuan kami dalam penerimaan mahasiswa baru, SPNB mandiri khususnya, itu ada semacam evaluasi yang dilakukan oleh irjen. Jadi ada instansi di atas kami yang selalu mengawasi. Kasus ini mengingatkan pada kasus sebelumnya di Universitas Lampung Unila pada tahun 2022. Sama seperti modus yang terjadi di Unsut, kasus di Unila juga melibatkan pimpinan tertinggi kampus, yaitu Rektor Unila saat itu Profesor Dr. Karomani MSI. Berdasarkan catatan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW, celah korupsi pada jalur mandiri perguruan tinggi negeri di Indonesia memang menjadi titik rawan. Hal ini disebabkan karena pihak rektorat memiliki otonomi serta diskresi yang sangat besar dalam menentukan kelulusan siswa dan besaran sumbangan pengembangan institusi tanpa adanya pengawasan ketat dari pihak luar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.